Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah hari ini ya, hari ini yang menyebalkan banget, tau nggak? Mau syuting tuh tadi ondel-ondel, terus barusan angklung. Masya Allah, udah opening kegeser lagi. Alhamdulillah bisa ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi Minggu 7 Maret 2021. Kenapa syutingnya sore lagi Mas Tulus? Ya, syutingnya di sore hari karena nggak nyanyi, hari ini nggak nyanyi, cuman ada kegiatan sedikit. Biasa, Nyi Ratu Gendeng Permoni itu minta ditemenin lagi untuk mencari sesuatu. Ya, sudahlah ya, karena gimana ya, aku kadang mikirnya tuh, aku nganggap dia tuh udah kayak kakakku sendiri. Jadi kayak yang misalnya kurang apa, mong kurang apa. Dan percaya atau enggak, rumahku tuh isinya kostum panitia, souvenir, buku tamu, itu semua aku yang beli. Karena dia juga banyak pikiran, banyak kesibukan gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang mikir, orang udah mau kawin kok masih jalannya sama Mas T atau masih apa gitu. Kami tuh gimana ya teman-teman, udah nggak ada batasan antara kami. Cuma kita tetap tahu aturan, tetapi kami memang sudah ndak ada canggung-canggungnya. Dan satu lagi, kami tuh jalannya bertiga sama Bang Amak. Jadi makanya Mas Tulus tuh bikin status yang tadi pagi atau kapan tuh yang bikin status. Makanya mikir itu jangan dibikin angen-angen gitu loh. Makanya kata saya, kalian tuh netizen yang baik hati. Saya rasa seharusnya angen-angannya tuh yang positif. Jadi jangan angen-angen yang jelek. Jadi kadang-kadang udah mau nikah kok masih jalan sama Mas Tulus, mesra banget kayak gitu, atau lucu-lucu kayak gitu. Padahal tuh hal lucu sebetulnya. Ketika kalian nilai dengan dari segi positif, ya semuanya akan positif aja. Cuma ketika dengan nilai dengan segi yang lain-lain, ya akan jadi sesuatu hal yang nggak enak. Karena apa? Karena jenengan sendiri yang mikirnya angan-angannya itu jelek, sehingga dipikirnya jelek. Kenapa kok Mas Tulus katanya kok begini tapi begitu, Mas Tulus kenapa begini? Jadi susah karena memang sudah pemikirannya sudah seperti itu ya. Katanya nggak punya uang, tapi kenapa kok jajannya di restoran, makannya di restoran? Ada yang seperti itu. Saya jenengan tanya ndak siapa yang beliin saya makan? Itu seharusnya jenengan harus tahu. Jadi apakah ketika saya jalan dengan Tante Ida karena kesibukan beliau, karena beliau yang repot, apakah tetap saya harus membayar makanan yang saya makan? Ibaratnya kan seperti itu. Jadi saya tuh udah capek meladeni mulut-mulut jenengan-jenengan yang suka bertanya-tanya tentang hal. Makanya saya bikin status, makanya berpikir itu, berangan-angan tuh yang baik-baik aja. Meskipun saya itu di rumahnya Tante Ida sampai jam 1, jam 2 malam, ya bertiga sama Bang Amak, bukan saya berdua saja. Jadi bukan berarti yang jenengan lihat meskipun tidak ada orang, jenengan beranggapannya seperti itu. Balikin lagi omongannya. Ya tapi nggak bisa Mas Tulus, kalau jenengan mau begitu harusnya jenengan perlihatkan supaya orang tidak berpikir yang jelek. Datang lagi coy. Aduh Tuhan. Tadi perasaan nggak ada. Gue pikir udah pergi loh. Ternyata masih di situ. Jadi aku minta teman-temanku, para subscriberku, kalian tuh orang baik. Saya tahu kalian tuh positive thinking orangnya. Jadi tidak perlu bertanya-tanya tentang hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan ya. Tidak perlu berpikir hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Sudah, jenengan dengan dunia jenengan, saya dengan dunia saya. Sudah seperti itu saja. Karena saya tidak pernah ngusik jenengan. Jadi berbagai macam pertanyaan yang jenengan lontarkan ke saya itu malah capek-capekin tangan gitu loh, capek-capekin badan. Ini saya tanggapi karena saya tuh sudah geram betul dengan beberapa komentar yang masuk netizen-netizen
begini begitu ya wes lah. Kalau toh yang saya lakukan itu salah, kalau toh saya berdosa melakukan itu, ya saya minta ampun kepada Allah. Jadi tidak perlu jenengan bolak-balik mau cari tahu, cari info segala macam, itu tidak perlu, nggak ada gunanya buat sampean ya. Kecuali jenengan tuh adminnya lambe turah, jadi dapat rezeki di situ kan. Ada yang bayar, kalau nggak ada yang bayar nggak usah ngurusin hidup orang. Intinya di situ. Wow. Edisi 7 Maret 2021 bertemu lagi sama Mas T di kesempatan pagi hari ini, pagi, siang, sore hari ini, dan juga malam, mungkin ada yang nonton malam. Dan masih diberi kesehatan selalu, diberi kemudahan segala urusannya, amin ya Allah. Diberi kemudahan, kelancaran segala urusan baik kita, pekerjaan, kesehatan, siapapun kalian yang lagi nonton video ini, semoga kalian yang dalam kondisi baik ataupun tidak baik, semoga lekas Allah berikan kebaikan. Yang sakit cepat sembuh, yang belum memiliki rezeki semoga rezekinya melimpah, yang belum bekerja segera bekerja, amin. Yang belum bertemu dengan jodohnya lekas bertemu dengan jodohnya, amin. Dan juga untuk yang kalian yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, sedang dalam trouble apapun itu, semoga lekas dapat solusi terbaik dari Allah. Dan ingat, jadikan masalah sebagai pelajaran untuk lebih hati-hati ke depannya. Dan satu lagi, sebetulnya masalah itu datang kembali ke kita, itu feedback dari apa yang kita lakukan. Jadi karena Tuhan sudah mengingatkan kita, Allah sudah mengajarkan kita untuk, oh ini salah sebetulnya, jadi jangan kamu ambil terus, jangan kamu ambil jalur yang salah tadi. Allah sudah mengingatkan kita untuk, oh kamu terjerat dengan hal yang sama, kamu menghadapi masalah yang sama, lalu kamu terus menghadapi itu. Tetapi ketika kamu berkali-kali mau terjerat di situ, bukan bodoh memang, tapi saya rasa seharusnya kamu lebih memahami apa niat Tuhan di situ. Apa niat Allah untuk mengajarkan? Oh iya, berarti yang saya lakukan selama ini salah. Saya harus perbaiki diri saya supaya nggak ngelakuin itu lagi. Kalau sudah diingatkan berkali-kali, jatuh di lubang yang sama berkali-kali, lebih dari 3 atau lebih dari 4 kali, oke, pengalaman kamu lebih banyak. Tapi maaf, jika kamu sudah diberi peringatan berkali-kali tapi kamu masih belum bisa mengerti dan masih dijatuh di hal yang sama, ya kamu berarti bisa dikategorikan orang yang sangat pintar, sangat pandai sekali, sehingga Allah memberikan kamu beberapa kali ujian ya. Jadi kalau sudah berkali-kali diingatkan sama Allah, saatnya kita sadari semua masalah yang datang ke kita, apapun yang datang ke kita, itu adalah kembalinya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama ini. Kalau sudah tahu salah, ayo berhenti. Mumpung masih ada teman, masih ada saya yang mengingatkan jenengan lewat video-video yang saya tayangkan. Jika tidak mau, ya siap-siap terjerat dengan hal-hal yang sama dan terus berkecimpung di lubang yang sama. Ayo, jenengan manusia apa keledai? Kalau manusia seharusnya waktunya untuk bangkit ya. Apapun masalahnya, jangan lupa untuk tetap semangat. Pikirkan sesuatu yang baik, bahwa Allah memberikan ujian kita seperti ini sebetulnya sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau nggak mampu, Allah nggak mungkin kasih ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Terima kasih banyak selalu subscribe channel saya. Untuk yang belum, yang baru masuk, bila bisa supportnya baru di subscribe. Dan untuk teman-teman yang ikut mau berdonasi di rekening donasi Big Tulus Official, bisa klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Jaringan bisa transfer berapa saja, minimal 10.000, maksimalnya terserah ya. Harga satu nasi box itu 10.000. Kalau mau sedekah, lagi dapat rezeki ini, mau awal bulan ya toh, dapat rezeki, dapat kelebihan, monggo kerso disedekahkan. Dan satu hal lagi, sedekah itu bukan karena kita mampu atau tidak mampu, tapi sedekah adalah dalam kemauan ya. Mas Tulus, justru saya pribadi, ini saya ya, saya dalam kesulitan rezeki, cara memancing rezeki saya itu dengan bersedekah. Kalau saya pribadi, itu yang diajarkan ibu saya, itu yang diajarkan ibu saya dulu. Jadi ketika kita susah, bagaimana cara memancing rezekinya? Kita pancing rezeki kita dengan bersedekah kepada orang, meskipun kita tidak punya duit. Ya kalau memang kita punya duit 100.000 dan 100.000 itu bisa untuk buat makan kita, ambil 10.000 untuk sedekah. Insya Allah itu jadi pemancing rezeki buat kita. Dan itu yang sering Mas T lakukan. Dan saat ini saya juga sedang melakukan itu. Yang saya pancing-pancing nggak peka-peka, belum nyampe-nyampe. Mungkin Allah mengizinkan buat nyampe ya, tapi pasti nyampe. Tenang aja. Kalau kita berbuat baik, insya Allah berubah apa? Hal baik juga yang akan mengarah ke kita. Amin. Semuanya saja yang di Indonesia tanpa terkecuali, di Indonesia sampai luar negeri, TKI TKW, para subscriber Big Tulus Official, semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Yang di Sumatera, Kalimantan, terus yang di Sulawesi, yang di Jawa, yang di mana-mana saja lah ya, di luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jepang, Brunei Darussalam, kemudian untuk yang punya Swiss, Jerman, Los Angeles, semuanya saja yang subscribe channel Big Tulus Official, Mas ucapkan semoga semua sehat selalu, diberikan kemudahan segala urusan baiknya, dan dijauhkan yang namanya virus yang tidak baik ya.
Saya mau sedikit mengulas sebuah pertanyaan dari Mas Suyanto yang punya Semarang, salah satu subscriber lama Big Tulus Official, yang memang beliau itu jarang sekali berinteraksi dengan kita atau dengan para subscriber, tapi beliau itu menyimak terus. Beliau selalu menyimak beberapa hal yang saya sampaikan, termasuk tentang Mbah D atau Mbah Dajjal tadi. Nah, Mas Suyanto sempat ngomong, Mas Tulus sering dibahas Mbah D, Mbah D, Mbah D, Mbah D, Mbah D. Sebetulnya Mbah D atau iblis di dunia jin itu di mana letaknya, Mas Tulus? Apakah di gunung? Apakah di laut? Apakah di bawah bumi atau di ujung langit, atau di mana sebetulnya letaknya Mbah D? Sekali lagi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang tahu sekalipun, mereka tidak akan bisa membuka itu. Jadi kalau jenengan bertanya kemana mereka, di mana asalnya, lalu bagaimana posisinya, mereka nggak, kita ataupun mereka yang tahu sekalipun, mereka nggak akan jawab. Mereka akan keep silent. Pada dasarnya, sebetulnya jin, setan, dan lain sebagainya itu adalah kata sifat. Percaya atau tidak, semua sifat-sifat jin itu hampir sebagian besar ada di tubuh manusia. Nah, itu kenapa manusia banyak sekali dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk disusupi badannya, diikuti, kemudian ditempeli, dijadikan media mereka berkembang biak, dijadikan media mereka untuk menyalurkan beberapa hal yang harus mereka salurkan, termasuk hasrat seksual dalam berkembang biak. Jadi betul Mas Tulus, ada orang yang bisa dihamili bangsa jin, bisa jadi ada, karena sebetulnya kan mereka itu kan kata sifat ya. Jin, setan itu bisa dijadikan kata sifat juga. Dan satu lagi, mereka terbentuk dari hal yang gaib atau yang halus. Aku nganu lek syuting sore-sore ngene iki. Resikoku dewe, soalnya posisinya masih dalam posisi ibarat kata tuh pintu gaib tuh baru dibuka jam-jam segini, saya baru syuting ya toh. Jadi yang itu pada datang-datang gitu loh teman-teman gitu. Jadi pada ngaget-ngagetin. Jadi yang ada ya wes. Yang ada saya jadi bertanya-tanya lagi kenapa pada datang jam segini. Oh iya, saya baru sadar. Oh iya, jam segini syutingnya wajar gitu. Jadi karena mereka bentuknya gaib, jadi mereka juga bisa membuahi manusia secara gaib, kemudian melahirkannya pun secara gaib, dan macam-macam sekali bentuknya. Ketika jenengan bertanya Mbah D itu posisinya di mana sih Mas Tulus? Pada dasarnya Mbah D itu kan sejenis makhluk yang bisa dibilang dia juga jin dan dia juga iblis, dia biangnya iblis, dia Tuhannya iblis katanya. Jadi sebetulnya dia itu tinggalnya bukan di salah satu tempat atau di lokasi tertentu, tetapi di hati kalian masing-masing. Ketika jenengan sudah bisa mengontrol sifat-sifat yang bersifat seperti mereka, seperti iblis, setan, dan juga lain-lain, kalian pikir ketika kalian sudah memiliki harta, kemudian memiliki usaha, terus jenengan pengen ambisi, memiliki yang lain-lain lagi, itu sebenarnya sifat apa? Itu sifat serakah namanya. Betul, orang harus orang jangan cepat puas dengan satu hal, tetapi berkembang dengan serakah itu beda tipis loh teman-teman. Jadi ada orang yang udah punya A, pengen punya B lagi, merembet lagi. Makanya kan dibilang, kamu dulu waktu masih kecil pengen punya HP biasa, lama-lama lari ke HP Android, lama-lama ke iPhone, lama-lama sepeda, motor, mobil. Gak akan ada puas, itu sifat manusia. Dan satu lagi, sifat itu sebetulnya bukan cuma sifat manusia, tapi itu adalah sifat setan atau sifat jin. Kamu mendapatkan A, kamu pengen A lagi, kamu mendapatkan B, kamu pengen B lagi. Jadi akan terus ada perubahan, akan terus ada perkembangan. Jadi Mbah D itu akan semakin cepat timbul, karena sejatinya sifatnya Mbah D dan para iblis, para setan itu ada di tubuh kita. Kalau orang pada suatu masa orang sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, mereka lebih termakan sama emosionalnya, kemudian mereka lebih termakan dengan pemikiran yang salah, serakah, iri, dengki, tidak pandai bersyukur, dan juga membenci Tuhan. Itu yang justru membuat bangsa Mbah D tadi segera cepat bangkit. Jadi kalau dikatakan mereka tuh pasti bangkit, sudah dipastikan mereka bangkit. Akan ada yang menanganinya sendiri suatu ketika nanti. Ya, jadi meskipun mereka bisa ditangani atau nanti ada yang menangani, tetapi setidaknya gini teman-teman,
tugas kita adalah mereka sudah pasti bangkit, mereka sudah pasti bangun. Nah, kalau mereka bangun dengan kekuatan yang besar itu kan berbahaya, ya. Bagaimana Mas Tulus mereka bisa bangun dengan kekuatan yang besar? Dia akan mengkonsumsi nafsu, emosional, iri, dengki, dan juga perasaan-perasaan yang salah di pemikiran kita. Mereka akan terus membawa kita ke arah situ. Pemikiran-pemikiran yang salah tadi, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang justru membuat mereka lebih menjadi kuat, kemudian bangkitnya itu luar biasa hebat. Jadi tugas kita sekarang bukan mencari tahu di mana Mbah Dajjal itu, di mana Dajjal itu berada, bagaimana posisinya, dan dari mana mereka bangkit, apakah dari tubuh manusia, dari tubuh hewan, atau dari gunung, dari laut, dan sebagainya. Bukan itu tugas kita. Ya, semua sudah menjadi kehendak Allah. Ketika Allah sudah menghendaki, semua akan terjadi. Dan tugas kita adalah membuat Mbah Dajjal ini tetap bangun, silahkan, karena itu hak Allah. Itu sudah wewenangnya Gusti Allah. Tetapi tugas kita adalah membuat mereka supaya bangunnya itu tidak kuat-kuat banget. Dengan apa? Dengan menyadari beberapa sifat setan yang ada di tubuh kita itu kita singkirkan. Hilangkan iri dengki, hilangkan benci. Sekarang itu ya, nanti semakin banyak orang-orang yang tidak menyadari kesalahannya sendiri di masa ketika mendekati bangunnya Mbah D itu. Banyak orang yang memakan makanan haram, orang lupa sholat, orang menyutubuhi anggota keluarganya sendiri. Itu akan terjadi pada suatu ketika. Jadi untuk menghindari itu, untuk mengerem itu supaya Mbah Dajjal ini tidak terlalu besar kekuatannya dan mudah untuk segera ditaklukkan, atau mudah Allah berikan intinya mudah ditaklukkan atau ditundukkan oleh sesuatu yang Allah ciptakan juga untuk menundukkan dia. Jadi supaya tidak terlalu besar kekuatannya, yaitu kesadaran kita yang timbul. Jadi sebetulnya yang yang mempercepat, yang membuahi mereka, yang membuat mereka menjadi lebih besar dan lebih cepat terlahir itu siapa sebenarnya? Kalian semua yang memiliki sifat-sifat seperti setan, bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, bangsa jin itu bisa mengkonsumsi apa yang kita pikirkan. Apalagi sekarang banyak orang cemas, banyak orang takut karena corona baru, semakin nambah jadi takut. Kecemasan, ketakutan itu bisa mereka konsumsi. Wah, makin hebat, makin cepat. Sekarang sudah mulai, kemarin prajuritnya, kemudian panglimanya, patihnya, kemudian cucunya, nanti anaknya, tinggal Mbah D-nya yang bangun. Itu semakin ada tahapan-tahapan dan mereka selalu berhasil bangun. Kenapa? Karena manusia belum ada yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mereka lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih takut dengan uang yang mereka punya itu hilang daripada mereka takut, padahal mati pun gak kamu bawa gitu loh. Kamu takut hartamu hilang, tetapi kamu tidak berpikir kalau justru harta itu yang akan membuat kamu menjadi salah satu media pembangkit listrik tenaga Dajjal. Tuh, kalian pikir dari situ. Jadi yang mempercepat, yang mempengaruhi itu justru kalian sendiri. Jadi kalau kita mau membuat Mbah Dajjal ini supaya Allah tangguhkan dulu, supaya tidak cepat-cepat Mbah D-nya ini bangun, caranya apa? Bertawakal kepada Allah, minta kepada Tuhan, luluhkan hati Tuhan. Jadi kurangi bencana, kurangi musibah, kurangi dengki, kurangi iri, kurangi emosi, kurangi kecemasan-kecemasan yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Kalian akan banyak melakukan hal-hal yang di luar nalar ketika kalian sudah tidak bisa mengontrol diri kalian. Orang susah kebangetan susah, yang tadinya baik bisa jadi maling. Orang yang tadinya alim banget tiba-tiba susah kebangetan susah bisa jadi punya pesugihan. Itu hasutan semua bangsa jin, dan kita diarahkan ke situ dipercepat. Kenapa? Mereka mempercepat bangunnya Tuhannya mereka tadi. Sebenarnya kita loh yang mempengaruhi mereka tuh bangun cepat atau lama. Kalau mau lama, kalau mau Allah tangguhkan, ya kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, menyadari bahwa sifat-sifat setan yang ada di tubuh kita itu dibuang sedikit, dikurangi sedikit. Banyak sekarang itu seorang tuh semakin merajalela. Orang menutupi aibnya dengan membuka aib orang lain, menutupi dirinya baik atau tidak, kemudian menghancurkan orang lain. Itu sudah semakin banyak, teman-teman.
Jadi sebetulnya kalau jenengan Mas Suyanto kan minta dibahas ya, letaknya di mana, posisinya di mana, bagaimana. Sebetulnya dia itu bisa terlahir dari segi mana saja, dari segi manapun, termasuk kita sebagai manusia yang memiliki sifat setan yang bisa mempengaruhi mereka tuh cepat atau tidaknya bangkit ke dunia ini. Jadi ayo, mumpung ada Mas Tulus yang berhasil mengingatkan jenengan yang nonton video ini mulai sekarang, ya kita belum bisa ibadah 100%, ya tidak usah ibadah 100%, setidaknya bertahap, jangan terlalu dipaksa. Jadi mengalir saja, mengalir kemudian membawa arah yang lebih baik. Kita jadi baik aja lah intinya, baik dulu. Jadi hindari sifat-sifat dulu. Misalnya aku pengen berubah jadi baik Mas Tulus, tapi aku belum bisa ibadah, ya wes nggak apa-apa, nggak usah ibadah dulu, pelan-pelan, kenali Allah dulu, kenali ibadah dulu. Kemudian tetapi sifat kita harus kita rem, sifat-sifat jelek kita, iri, dengki, prasangka, sering gibahin orang, sering ngomongin orang, makan bangkai saudara sendiri dan lain sebagainya. Itu berbahaya teman-teman, dan itulah yang membuat prosesnya mereka akan bangkit. Sekali lagi, ketika jenengan tanya di mana posisinya, saya pribadi juga tidak tahu. Allah yang punya kehendak. Bisa jadi dia lahir dari tubuh kita, bisa jadi Mbah Dajjal itu lahir dari tubuh kalian yang punya sifat-sifat yang, oh saya kok kayak gini sifatnya ya. Ayo mulai sekarang sadari bahwa jenengan itu kalau baik, selama jenengan merasa diri sampean baik, dan baiknya jenengan tuh jenengan bela sendiri, itu bisa di luar batas. Itu hati-hati. Bisa jadi jenengan adalah salah satu orang yang jadi bahan mereka untuk bangkit nantinya. Jadi hati-hati. Kamu merasa baik tapi kamu menjelekkan orang lain. Kamu merasa bagus tapi kamu menghancurkan orang lain. Kamu menutupi aib kamu tapi dengan membuka aib orang lain. Kamu menutupi aibmu dengan membeberkan kesalahan orang lain. Saya baik kok, si itu tuh sebenarnya jahat, orangnya nggak kayak gitu. Saya sudah ini, tapi ternyata saya di BBB. Jadi kamu menutup aib kamu dengan membuka aib orang lain, menutupi kesalahan dengan emosional. Itu sifat-sifat setan. Jadi lebih baik kita kurangi sifat-sifat seperti itu. Semoga setelah nonton video ini banyak kesadaran dari kita, nambah wawasan buat kita bahwa Mbah D ini, kalau dikatakan sudah dekat, sudah sangat dekat. Jadi kita harus waspada. Sudah sangat dekat, kita waspada. Musibah-musibah. Bagaimana tanda-tandanya ketika mereka bangkit bukan secara agama, tapi secara pandangan Mas Tulus sendiri. Itu tadi, akan banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi, musibah besar, kemudian banyak nyawa yang terenggut, orang-orang soleh yang diambil sama mereka atas izin Allah tentunya, dan itu adalah salah satu tanda bagaimana mereka akan segera hadir di dunia ini. Jadi waspada, waspada, waspada. Dan akan banyak orang-orang yang mengaku sakti, mengaku Tuhan, mengaku orang-orang hebat yang bisa mengontrol A, B, C, D, E, F, G. Itu salah satu tanda juga bahwa mereka itu adalah salah satu orang-orang yang sudah berhasil dimakan jiwanya oleh si Mbah D, digunakan untuk menakut-takuti kita supaya kita cemas, supaya kita takut, kemudian dikonsumsi takutnya, dikonsumsi untuk jadikan kekuatan bagi mereka untuk lebih lahir lebih cepat lagi ya. Semoga Allah menangguhkan terlebih dahulu sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau toh memang harus mempercepat, semoga kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang tidak termasuk berkontribusi atas kebangkitannya mereka atau menjadikan kekuatan bagi mereka. Emosional kita lebih kita kontrol. Semoga Allah menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan terus bisa mengontrol diri kita untuk menjaga segala sesuatunya menjadi baik ya. Terima kasih sekali lagi seperti itu Mas Suyanto Tembalang yang punya Semarang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Bisa kita jadikan wawasan, kita jadikan pembahasan hari ini. Semoga menambah wawasan kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan, kalau ada kata-kata yang kurang enak atau agak sedikit salah, saya mohon maaf ya. Semangat untuk hari ini dan edisi 7 Maret 2021 Mas Tulus akhiri dulu. Terima kasih banyak. Untuk yang punya kritik dan saran, pertanyaan seperti Mas Suyanto, silakan klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2 atau DM di nomor WhatsAppnya Mas Tulus ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara baru ada di hari Senin atau Selasa. Cek caranya bagaimana, klik deskripsi, di situ ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik.